Shalom kepada semua saudara-saudari yang mengikuti ibadah atas talian pada pagi ini, baik melalui Facebook atau YouTube. Bagi memulakan ibadah kita, saya mempersilakan Penatua Sindin untuk membawa kita di dalam doa pembukaan dan doa syafaat. Shalom. Saya percaya bahwa kita semua pada pagi hari ini punya hati yang gembira karena berada di tempat ini untuk beribadah bersama. Dengan ini sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari kita biarkan hati kita senang, gembira seperti yang ada dalam firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi itu adalah obatnya kalau kita mau gembira dan sukacita. Mari kita sambil kita berdoa mengucap syukur dan kita hati kita gembira. Saya pimpin di dalam doa yang kedengaran. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau Khalik langit dan bumi serta segala isinya. Dan wajiblah Engkau disembah oleh sekalian makhluk yang hidup. Karena Engkaulah yang mempunyai semuanya. Milikmulah cekriwala ini, karena semuanya adalah darimu dan Engkau yang memberikan, dan semuanya karena kuasa-Mu, karena kedaulatan, keajaiban, dan kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami sangat mengucap syukur kepadamu, seperti yang Engkau firmankan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, bahwa dalam segala sesuatu dan dalam segala keadaan haruslah mengucap syukur. Dengan itu Bapa, pada pagi hari ini dengan pimpinan, penyertaan, pertolongan dan perlindungan-Mu dalam hidup kami dari hari-hari yang lalu, maka kami datang di tempat ini pada pagi hari ini dengan mengucap syukur. Meskipun kami berdepan dengan berbagai masalah ataupun halangan, ada suara-suara yang mungkin menidakkan kami untuk datang ke dalam ibadah ini pada pagi hari ini. Ada suara-suara yang menghalang, ada juga keadaan-keadaan kami yang menghalang supaya kami tidak dapat datang. Tetapi dengan kekuatan oleh Roh Allah yang ada di dalam hati kami, maka kami memperoleh kekuatan dan boleh bersama-sama di tempat ini pada pagi hari ini Bapa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas semuanya, atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Meskipun di dalam ibadah atas talian ini, tetapi kami percaya, kami juga percaya firman-Mu pernah berkata, bahwa pada waktu akhir-akhirnya, maka semua orang tidak lagi menyembah di dalam gedung atau di dalam bangunan, tetapi mereka akan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bapa di sorga, biarlah apapun yang sudah difirmankan memang sudah terjadi. Bapa Surgawi, terima kasih atas semuanya. Benarlah bahwa Engkau adalah Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berdaulat, dan Tuhan yang berkuasa di atas seluruh semesta alam ini. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan ibadah ini daripada permulaan sampai selesai. Biarlah Roh Allah sendiri yang memimpin kami semua, berbicara dan tinggal di dalam hati kami, menolong dan menghibur kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan biar ada sukacita, damai sejahtera terjadi, dan ada mujizat-mujizat terjadi di dalam hidup kami pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih karena kesempatan yang ada. Semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih-Mu, semuanya karena kuasa dan kemurahan-Mu. Sehingga kami boleh bersama-sama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa,
Kami mau membuka hati kami untuk menyembah Engkau dan untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang Engkau sudah sediakan buat kami untuk message-message yang perlu kami renungi di dalam masa-masa sukar ini. Dan biarlah kekuatan yang daripada firman Tuhan, kekuatan yang daripada kuasa roh Tuhan itu akan menyertai kami dan akan melindungi kami dan akan menonton dan memimpin kami sampai Tuhan Yesus datang. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus daripada permulaan sampai selesai kami menyerahkan ibadah ini. Bapa Surgawi, dengan ini sekali lagi kami ingin mau berdoa bagi beberapa perkara yang harus kami serahkan kepadamu karena ketidakmampuan kami. Kami tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi kami mengandalkan kuasa Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan, Engkaulah pertolongan dan perlindungan kami. Tuh terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Pertama-tama ya Tuhan kami mau berdoa bagi keluarga kami. Dimanapun keluarga kami berada, mereka yang dalam keadaan yang kurang sehat, mereka yang dimanapun mereka di lembah, di bukit, di gunung, ataupun di rumah sakit, di mana saja Tuhan Engkau tetap memberi pertolongan dan perlindungan kepada mereka. Bapa di sorga, ada keluarga-keluarga kami yang belum bertobat. Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan melawat mereka. Mereka yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan kasihani mereka. Kami berdoa supaya roh Tuhan yang melawat mereka, menjamah sehingga mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit karena kelemahan-kelemahan tubuh dan karena diakibatkan oleh berbagai-bagai tekanan ataupun peristiwa. Sekarang ini ya Tuhan kami berdepan dengan satu virus yaitu COVID. Kami berdoa ya Tuhan, kami serahkan ini semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa ini sangat menakutkan manusia. Tetapi kalau kami bersama dengan Tuhan, kalau Tuhan yang menyertai kami memang kami tidak akan takut. Sebab Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara kami. Dengan ini kami mau tawan COVID ini di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya dijauhkan daripada jemaat-Mu. Pada orang-orang percaya. Supaya COVID ini akan segera berlalu dan tidak akan berkesan dan tidak akan melawan kepada anak-anak-Mu. Tuhan terpujilah nama-Mu. Kami hanya berlindung, kami hanya berharap bernaung di dalam kuasa Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk para gembala, para penginjil, dimanapun mereka berada, apapun kesulitan, apapun keperluan mereka, kami berdoa, Tuhan Engkau penuhi semuanya, biarlah hanya kekuatan daripada Tuhan yang mereka dambakan, supaya mereka mempunyai kekuatan yang dari Tuhan, bukan daripada kekuatan sendiri, oleh Roh Kudus yang menghibur, oleh Roh Kudus yang menolong, supaya di dalam pelayanan-pelayanan mereka itu, mereka melayani dengan setia, dan mereka melayani dengan luar biasa, dengan kuat kuasa Roh Allah, dan hingga banyak orang diselamatkan, dan banyak orang dibebaskan daripada belenggu dosa. Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami, pemimpin kami, kerajaan kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa kerajaan ini pun Tuhan yang memilih. Dengan ini kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada raja-raja, kepada perdana menteri, kepada kabinet-kabinet, dan kepada pemimpin-pemimpin masyarakat. Dan biarlah di dalam semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Engkau memberikan hikmat kepada mereka. Meskipun ada di antara mereka yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kami percaya
ada anak-anakmu, ada hamba-Mu yang ada di kalangan mereka. Mereka akan menjadi lampu, mereka menjadi sinar, menjadi lilin, suluh kepada menerangi mereka. Supaya mereka menerangi dengan kebenaran dan bukan dengan kejahatan, bukan dengan kesia-siaan. Tetapi biarlah melalui mereka hamba-hamba-Mu yang ada di dalam ini, mereka yang menjadi anak-anak Tuhan, mereka akan menerangi di dalam keadaan di dalam dunia yang gelap itu. Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya biarlah negara Malaysia ini mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang Maha Kuasa, dan Tuhan yang wajar dan wajib disembah oleh sekalian makhluk yang ada. Bapa di surga, terima kasih banyak karena inilah doa kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja ini. Di tempat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk ekonominya, supaya biarlah dengan kekuatan ekonominya, biarlah kerajaan Allah boleh diperluaskan di tempat ini. Ada ilauan-ilauan bagi mereka yang memerlukan, dan kami berdoa supaya jemaat Tuhan di tempat ini diberkati dengan limpah, bukan saja dengan berkat sukacita damai sejahtera, tapi dengan berkat ekonomi, dengan berkat apa saja yang diperlukan, karena Engkau-lah Tuhan, Engkau yang memperhatikan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas semuanya. Semuanya ini biarlah hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Bapa di sorga, inilah doa kami yang kami persembahkan. Tetapi bukan kehendak kami yang jadi, hanya kehendak Tuhanlah yang jadi. Oh haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Pembacaan kita pada pagi ini diambil daripada kitab Mazmur 37 ayat 1 hingga 13. Di bawah tajuk Kesudahan Orang Jahat dan Orang Baik. Mazmur Daud. Jangan geram kerana orang jahat. Jangan cemburu akan mereka yang berbuat salah. Mereka segera lenyap seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan buatlah perkara yang baik. Tinggallah di negeri ini dan kamu akan selamat. Carilah kebahagiaan yang datang daripada Tuhan, dan Dia akan memuaskan keinginan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, berharaplah kepadanya dan Dia akan menolong engkau. Dia akan menyebabkan kebaikanmu bersinar seperti matahari pada waktu tengah hari. Nantikanlah Tuhan dengan hati yang tenang. Tunggulah dengan sabar sampai Dia bertindak. Jangan geram kerana orang yang hidup makmur, atau kerana orang yang melakukan tipu muslihat. Jangan marah atau panas hati. Hal itu hanya mendatangkan kecelakaan. Orang yang berharap kepada Tuhan akan mewarisi negeri ini, tetapi orang yang jahat akan diusir. Orang yang jahat akan lenyap dengan segera, walaupun dicari, mereka tidak akan dijumpai. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ini, dan menikmati kemakmuran yang berlimpah-limpah. Orang jahat berkomplot menentang orang baik dan memandang mereka dengan benci. Ayat yang terakhir, tetapi Tuhan mentertawakan orang jahat karena Dia tahu kesudahan mereka sudah dekat. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Tuhan Yesus, pengharapan kita. Tuhan Yesus beserta dengan kita senantiasa dimanapun kita berada. Biar Yesus kawanku, titik pemogunan no kedua.
Kita akan memungut uang persembahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan dengan ini saya mempersilakan Pastor Ros untuk membawa kita dalam doa pemberkatan persembahan. Shalom, selamat pagi kepada saudara dan saudari dalam Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami tinggikan pujian dan kesyukuran kami kepada-Mu ya Tuhan atas segala berkat-berkat yang telah kami nikmati, yang kami terima daripada Engkau Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan bahwa segala berkat rohani, jasmani yang kami terima hanyalah berasal daripada Engkau Tuhan. Dan semuanya itu adalah karena kasih karunia dan juga karena kasih dan kemurahan-Mu bagi kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, tiba bagi kami untuk memberikan pemberian kami sebagai satu ungkapan syukur kami kepada-Mu dan sebagai satu pernyataan iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah bersedia untuk memberikan persembahan pada pagi hari ini, supaya mereka dapat memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan saya juga mau menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan, supaya Engkau terus memberkati segala usaha-usaha jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Dan juga kami terus berdoa agar pemberian-pemberian yang kami berikan ini ya Tuhan dapat meluaskan pelayanan-Mu di mana saja persembahan ini diperuntukkan ya Tuhan dan dipergunakan. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan bagi bendahari yang mengumpulkan keuangan ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dia juga, terus beri hikmat supaya keuangan ini dapat ditakbir dengan baik dan juga dengan tulus dan amanah, agar pekerjaan Tuhan terus dikembangkan, khususnya di kawasan kami, di kawasan Teluk Pidini dan di seluruh Sabah dan di seluruh Malaysia ini Tuhan. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Saya percaya Tuhan bahwa berkat-Mu terus menyertai kepada seluruh jemaat-jemaat-Mu yang sudah memberi pada pagi hari ini. Dan biarlah hanya nama Tuhan, biarlah hanya nama Bapa di surga yang ditinggikan, diagungkan, yang menjadi sumber segala sesuatu bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, kami ucap syukur, berdoa semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita bersama mengatakan amin. Masih kau ginawa
Shalom. Salam sejahtera. Selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan di atas izinnya kita dapat belajar sabdanya pagi hari ini. Terima kasih semua yang turut serta untuk menjayakan ibadah atas selian pagi hari ini. Demikian juga terima kasih kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun sedang mengikuti khotbah ibadah atas selian pagi hari ini, pastinya mendapat berkat daripada Tuhan. Mari kita mulakan pembelajaran firman Tuhan dengan doa. Saya pimpin dengan suara kedengaran dan saudara dan saudari berdoa di dalam hati. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang kami muliakan di dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami menaikkan pujian dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena dengan keizinan dari Allah sendiri, kami dapat belajar sekali lagi sabda-Mu melalui khotbah pagi hari ini. Kami mohon di dalam nama Yesus pengudusan dari Allah. Karena firman-Mu boleh dimengerti hanya dengan kudus dalam kehidupan kami ini. Demikian juga hamba-Mu yang nyampai berita kebenaran pagi hari ini. Mohon pimpinan, mohon kekudusan daripada Tuhan. Sehingga sabda-Mu yang disampaikan ini mendapat tempat di dalam setiap anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti ibadah atas selian ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, kita terus membaca pembacaan firman Tuhan sebagai dasar kita untuk pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini. Pembacaan yang pertama, mari kita perhati di dalam Imamat, pasal yang ke-19, ayat yang pertama sehingga ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan, Allahmu kudus. Pembacaan yang kedua, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini ialah nilai kekudusan. Nilai kekudusan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Melalui pembacaan kita ada dua teks atau dua ayat pagi hari ini. Kita dapat melihat betapa tingginya, betapa besarnya nilai kekudusan daripada Allah sendiri. Di mana pembacaan yang pertama Imamat 19 ayat 1 hingga yang kedua. Allah berfirman kepada Musa. Firman-Nya supaya dia memberitahu atau memaklumkan kepada jemaah Israel supaya mereka hidup kudus. Karena Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang kudus. Tuhan yang kudus. Pembacaan ayat yang kedua dalam Ibrani 12 ayat 14, darah yang dikasihi Tuhan. Juga ini menyatakan mengenai dengan nilai kekudusan. Bahwa kekudusan ini nyatakan di situ, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah.
darah yang dikasihi oleh Tuhan. Melalui pembacaan ini kita dapat melihat bahwa betapa besarnya, betapa bermutunya, berharganya nilai kekudusan yang dari Allah sendiri. Sehingga dikatakan tanpa kekudusan melihat Allah pun tidak dapat. Apalagi kalau dapat bersama dengan Tuhan. Apalagi kalau dapat berbicara dengan Dia. Apalagi kalau bersama Dia di surga kelak. Karena tidak ada kekudusan. Sedangkan melihat saja pun tidak layak. Hanya orang yang kudus, yang percaya Tuhan, yang layak. Dengan ini nilai kekudusan ini sangat penting, sangat tinggi mutunya dan sangat harganya. Tidak dapat dinilai, tidak dapat diukur dan tidak dapat dibanding apa saja cara dan hal. Karena kekudusan daripada Tuhan itu adalah kekudusan yang maha tinggi. Oleh itu pagi hari ini saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua rindu untuk melihat Tuhan, rindu bersama dengan Tuhan suatu hari kelak. Tapi hanya dengan kekudusan barulah kita dapat melihat Dia. Untuk itu pertama yang perlu kita pelajari melalui firman Tuhan ini. Saudara dan saudari, apakah kekudusan itu? Apakah nilai kekudusan? Itu hal yang pertama. Untuk mengetahui tentang nilai kekudusan daripada Tuhan saudara, kita harus pahami kata dasar kekudusan. Kata dasar kekudusan ini ialah kudus. Yang di dalam bahasa Yunaninya hagios. Hagios. Hagios ini bermakna suci, murni, ikhlas, jujur, telus, dan putih bersih. Dengan ringkasnya, tak berdosa, tidak berdosa. Itulah nilai kekudusan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nilai kekudusan hanya dapat digambar, hanya dikatakan tentang suci, murni, ikhlas, jujur, telus. Ini semuanya sikap yang dituntut oleh Tuhan. Tapi sebenarnya karena nilai, ketinggian nilai mutunya kekudusan itu tidak dapat diperkatakan, tidak dapat dibandingkan dengan apa saja hal selain daripada Allah yang Maha Tahu. Itulah hal yang pertama saudara. Kekudusan ini atau hagios itu merupakan sifat Tuhan yang ada pada Dia. Oleh itu nilai kekudusan menuntut kesucian, menuntut kemurnian, keikhlasan, kejujuran, dan telus daripada setiap yang percaya pada Tuhan, yang menyembah kepada Dia. Hal yang kedua, nilai kekudusan. Nilai kekudusan yang kedua saudara, ialah kekudusan membezakan hidup kita dengan orang lain. Kekudusan membezakan hidup kita dengan orang lain. Sebagaimana yang diperkatakan tentang sifat hagios ini. Hagios inilah, sifat inilah yang membezakan Tuhan Allah dengan dirinya dari segala hal. Inilah yang membezakan Allah yang kita sembah, Allah Israel, yang membezakan dari segala-galanya karena Allah itu memiliki kehidupan hagios, yaitu nilai kekudusan yang tinggi. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sepatutnya yang percaya kepada Tuhan, sifat hagios ini ada. Karena inilah yang membezakan kehidupan kita antara orang lain. Inilah yang membezakan.
Seharusnya saudara dan saudari sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang sepatutnya dia hidup kudus. Kehidupannya kudus, kehidupannya murni, kehidupannya bersih di hadapan Tuhan, di pandangan Tuhan. Dan sesama manusia harus ada perbezaan hidup di antara orang lain. Kalau kita katakan saya percaya Tuhan, tetapi kehidupan kita sama dengan orang lain yang di luar sana, tidak ada hagios. Bermakna saudara-saudara, nilai kekudusan yang kita miliki itu perlu dipertingkatkan. Selagi kehidupan kita sama kehidupan dengan orang lain, apa yang orang dunia lakukan di luar sana, kita juga melakukan, bermakna tidak ada perbedaan. Yang sepatutnya saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sifat hagios inilah yang membezakan antara kita dengan orang yang belum kenal Tuhan. Hal yang ketiga, ini poin yang terakhir, nilai kekudusan. Darah yang dikasihi Tuhan. Nilai kekudusan yang ketiga, tanpa kekudusan seorang pun akan tidak melihat Tuhan. Tanpa kekudusan seorang pun akan tidak melihat. Bermakna ini masa yang akan datang. Sekarang dan masa akan datang dia tidak melihat Allah. Saudara dan saudari yang dikasih oleh Tuhan. Menurut di dalam pembacaan kita, Ibrani pasal 12 ayat 4. Yang saya akan baca sekali lagi. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kekudusan ini rupanya bukan datang begitu saja. Tetapi harus dikejar. Ataupun dalam istilah dalam bahasa Malaysia, diusahakan. Berusaha supaya hidup kudus. Kejar kekudusan. Kekudusan ini harus diusahakan. Barulah kita peroleh dan kita miliki. Sebab kalau tidak ada usaha, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak kudus dan tidak dapat melihat Tuhan. Semua kita memang hidup, bukan terus kita hidup kudus. Bukan terus kita ada nilai kekudusan. Tidak ada kemurnian sebenarnya, tidak ada ketulusan di dalam kehidupan. Kita semua mengalami pada hari-hari yang lalu. Tetapi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, bahwa kita harus kejar kekudusan ataupun usahakan. Sehingga kekudusan itu kita dapat peroleh. Dan bukan hanya kita peroleh, tapi kita pertahankan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena sifat kekudusan, itulah yang membezakan antara kita dengan orang lain yang hidup di luar sana yang tidak percaya Tuhan. Seharusnya kita memiliki sifat hagios ini yang membezakan antara hidup kita dengan orang lain. Darah yang dikasihi Tuhan, sifat kekudusan ini harus diusahakan, harus dikejar yang disebut di dalam ayat bahasa Indonesia ini. Kalau bahasa Malaysia dia bilang harus diusahakan. Kekudusan agar kita dapat peroleh, sehingga nilai kekudusan itu kita dapat memilikinya. Dan sesudah kita peroleh, kita pertahankan sehingga kita dapat bertemu dengan Tuhan. Kita masih dalam yang kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini perlu ada nilai kekudusan. Sebab hanya nilai-nilai kekudusan yang ada. Inilah yang layak melihat Tuhan. Ini yang layak untuk meminta dan mendapat berkat dari Tuhan. Apalagi kalau bertemu dengan Tuhan, pada waktu kita sudah dipanggil Tuhan,
Memang tanpa kudusan kita tidak layak. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, yang bersama dengan Tuhan Yesus di sorga, itu nilainya sudah teruji. Hanya nilai kekudusan, hanya ada nilai-nilai kekudusan yang dimiliki oleh Tuhan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, mereka inilah yang layak bersama Tuhan di sorga. Di sorga itu semua nilai kekudusannya sudah teruji. Tinggi nilai kekudusan mereka. Bagi yang gagal nilai kekudusan ini, pada waktu bertemu dengan Tuhan atau dipanggil Tuhan, memang mereka bukan tempat mereka di surga, tetapi di neraka. Memang terpilihlah yang masuk dalam kerajaan surga karena pula nilai kekudusan yang tinggi yang diusahakan sewaktu dia masih hidup. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pikir-pikir tentang bagaimana kekudusan kita. Apa kita miliki hidup yang murni? Apa kita sudah miliki hidup suci? Ikhlas, jujur, tulus di hadapan Tuhan? Atau apakah kita sudah miliki sifat hogios ini? Yang itulah yang membezakan kita di antara orang yang tidak percaya Tuhan. Apakah hidup kita selama ini dapat membezakan hidup kita dengan hidup yang di luar sana? Apakah kehidupan kita sudah miliki kekudusan ini, nilai kekudusan ini? Sebab tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah, apalagi kalau bersama Dia suatu hari kelak pada waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kerajaan surga. Oleh itu, mari kita renungkan dalam kehidupan kita sejenak pada saat ini. Apakah hidup kita ada perbedaan dengan orang lain yang belum kenal Tuhan Yesus? Mari kita bersarah kepada Tuhan agar nilai kekudusan ini dapat kita miliki dan kita dapat pertahankan sehingga kita bertemu dengan Tuhan Yesus bersama Dia di surga. Bapa di surga, kami menaikkan pujian dan syukur kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Karena kami dapat belajar firman-Mu tentang nilai kekudusan. Biarlah kami dapat miliki nilai kekudusan ini. Sehingga hidup kami berbeza dengan orang lain. Dan kami dapat miliki, kami dapat pertahankan. Sehingga kami bertemu dengan Engkau dalam kerajaan surga kelak. Karena kami tahu yang hidup bersama dengan Engkau dalam kerajaan surga hanya nilai kekudusan yang tinggi. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami sekiranya kami gagal di dalam memiliki nilai-nilai kekudusan ini. Kuduskan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih atas perhatian saudara dan saudari. Shalom. Tuhan memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah dengar sebentar tadi sebagai makanan rohani kita untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Di sini ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama berkenaan persembahan dan persepuluhan. Setiap keluarga yang sudah mengumpul boleh menyerahkan uang persembahan dan persepuluhan kepada bendahari sidang semasa ibadah bersemuka kelak, atau boleh serahkan kepada pastor sidang bagi yang tinggal berdekatan. Sumbangan juga boleh disalurkan ke akaun sidang melalui nombor akaun yang tertera. Pengumuman yang seterusnya, kebaktian secara bersemuka SIB Pekan Telupit dijangka dimulakan pada bulan Oktober 2021. Selaras dengan kebenaran kerajaan dan SIB Pusat bahwa hanya jemaat yang telah lengkap dos vaksin sahaja digalakan hadir kebaktian. Jemaat yang ada gejala pada masa kebaktian tidak digalakan bersama-sama semasa ibadah. Dan yang terakhir,
semua SOP harus dipatuhi semasa ibadah bersemuka. Dengan itu kita sudah sampai di penghujung ibadah. Selamat berhujung minggu dan Tuhan memberkati kita semua.